kalau misalnya untuk UMKM yang mau start dari nol, jadi jangan cuma cari investor pemodal yang cuma ngasih duit. Sayang. Mendingan cari sekalian bisa jadi strategic partner. Pitch deck itu apa? Ini bahasa kerennya para startup ya. Sebenarnya pitch deck itu artinya proposal. Nah, nanti di akhir saya akan perlihatkan, yang tadi saya udah bilang di awal, saya akan perlihatkan satu proposal real yang udah bisa memfundraise belasan miliar rupiah. Saya dapat investor karena saya lakukan ini. Dan ini khususnya berlaku bagi pemula, bagi UMKM, bagi newbie lah. Bagi yang, oh saya kan dari nol, saya kan, nah ini dengerin makanya tipsnya, ini penting banget. Oke, jadi sebelum saya mulai, saya akan sharing dulu ada beberapa tipe pendanaan yang bisa kita manfaatkan sebetulnya. Ada beberapa tipe pendanaan yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu adalah bank. Kita bisa pinjam uang di bank untuk modal usaha, dan saya sarankan ya, kalau pinjam uang di bank, please jangan dipakai untuk konsumtif. Itu namanya bunuh diri lebih cepat daripada minum Baygon, gitu ya. Hati-hati, jangan digunakan pinjaman bank ini untuk konsumtif. Gunakanlah pinjaman bank untuk hal yang produktif. Misalnya, kita minjem di bank 1 miliar, kita harus balikin ke bank misalnya 10 juta setiap bulan. Carilah bisnis yang bisa kita bangun dengan uang 1 miliar, yang bisa menghasilkan sesuatu at least minim 20 juta sebulan. Jadi 10 jutanya buat bayar bank, 10 juta sisanya buat kita. Itulah cara orang kaya makin kaya. Mereka pinjam uang. Seperti itu. Jadi belum pernah juga saya ketemu orang kaya yang tidak punya hutang, tapi mereka semua hutangnya produktif. Dan nggak ada juga orang kaya yang hutangnya hutang-hutang konsumtif. Nggak ada juga. So, itu bank. Nah, kelemahan bank adalah biasanya memerlukan kolateral. Sedangkan kalau kita bicara startup, UMKM, itu banyak yang tidak memiliki jaminan. Jaminan rumah mungkin, atau jaminan properti. Nah, beberapa waktu yang lalu kami di JCI Badung Bali, kita mendapatkan sebuah kesempatan pendanaan, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, itu bisa mendapatkan pendanaan sampai dengan 500 juta per orang, up to 500 juta. Nah, perlu jaminan nggak? Yes, perlu, tapi bisa jaminannya berupa kendaraan bermotor. Itu enak banget, dan bunganya juga sangat murah. Bahkan pada case tertentu ada opsi untuk bayar bunganya doang. Jadi misalnya gini, kita pinjam 500 juta, bayar bunga 5 juta. Jadi bayangin, kita membuat sebuah bisnis dengan modal 500 juta, yang cuma bayar bunga 5 juta doang per bulan. Itu enak banget. Nah, itu contoh pendanaan. Nah, informasi-informasi seperti ini, peluang-peluang seperti ini, hanya member JCI yang mendapatkan, karena memang diperuntukkan especially buat member JCI. Jadi sangat-sangat terbuka lebar banget opportunity-nya ya. Oke, yang kedua angel investor. Angel investor ini adalah orang-orang ya, manusia seperti saya, orang gitu kan, yang mau invest ke dalam sebuah startup, UMKM. Nah, biasanya seorang angel investor itu adalah orang-orang yang nggak cuman mau naruh duit and that's it, karena terlalu beresiko. Biasanya angel investor itu selain naruh duit, mereka juga akan to some extent ya, itu akan involve juga ke dalam bisnisnya. Misalnya gini, saya pernah ada satu UMKM yang pitching ke saya, sebuah produknya makanan gitu kan, dan dia bilang, Pak Gede, saya punya kelemahan. Bisnis saya ini karena kita pemula, saya nggak ada pencatatan keuangan yang rapi. Kita tahu kita punya omset, tapi kita nggak tahu uangnya kemana, tiba-tiba habis dan akhirnya profitnya jadi kecil banget. Saya punya tim keuangan, saya punya tim accounting lengkap, sampai perpajakan pun saya punya timnya gitu kan. Nah, saya bilang, if I were your team gitu ya, kalau saya ada di tim kamu ya, of course saya akan kasih tim saya untuk bangun bisnis kita bersama. Karena kalau saya invest, saya juga jadi owner, saya berkepentingan membesarkan bisnisnya. Kamu kurangnya bagian keuangan, saya punya tim keuangan siap diperbantukan. Kamu kurangnya tim legal misalnya untuk mereview perjanjian-perjanjian dengan supplier, dengan distributor, saya punya tim lawyer siap diperbantukan juga seperti itu. Jadi itulah enaknya kalau kita punya angel investor. Bisnis saya dari awalnya yang kecil banget bisa booming besar luar biasa. Kenapa? Karena ada angel investor. Angel investor saya, nanti saya akan cerita lebih banyak, itu juga member dari JCI. So, enak banget kalau gabung di JCI, semuanya udah ada. Ibarat Doraemon kantong ajaib, semuanya udah ada. Tinggal kita mau ngambil atau nggak kesempatannya. Lalu yang ketiga itu VC, venture capital atau PE, private equity. Nah, bedanya apa dengan angel? Secara umum bedanya gini,
bayangin ada sekelompok investor, mungkin ada 50 orang investor, ngumpulin dananya ke dalam satu perusahaan holding, investment holding, lalu kemudian si investment holding ini menyalurkan kepada startup-startup. Jadi yang bertemu muka dengan para startup-nya itu adalah ya si investment holding-nya ini, bukan si investornya langsung, seperti itu. Nah, biasanya kalau pendanaan nomor 3 ini untuk usaha-usaha yang udah gede ya, kalau di Indonesia mungkin yang udah $1 juta ke atas. Perlu investment misalnya 20 miliar. Ya mungkin masuknya VC atau PE. Kalau kita di JCE Badung juga ada salah satu partner kita itu juga punya VC masuknya. Jadi dia punya VC dan salah satu investor di VC-nya itu yang punya perusahaan PT Anabatik Tbk. Jadi memang udah kalau dari sisi usaha ya mungkin levelnya udah T ya, udah triliun-triliun seperti itu. Ya kita juga ada, member kita juga ada yang seperti itu. Jadi salah satu opportunity juga bagi teman-teman. Nah, yang keempat itu masyarakat. Itu bisa dalam bentuk crowdfunding atau dalam bentuk IPO. Kalau IPO itu berarti kan public offering. Kita jual saham ke masyarakat lewat bursa efek. Kalau crowdfunding itu biasanya yang masih level UMKM atau masih yang kecil-kecil, misalnya contoh restoran sederhana, restoran Padang sederhana gitu kan, mau buka cabang harganya 2,7 miliar misalnya, lalu kemudian dilempar ke masyarakat, ada mau ikutan nggak, urunan nggak, misalnya per 50.000 rupiah bisa ikutan kayak gitu. Nah, lalu kemudian yang kelima itu adalah IMF. IMF itu adalah singkatan dari ibu, mertua, dan famili. Maksudnya minjem uang ke teman, ke saudara, ke keluarga gitu ya, ke kolega, ke sahabat terdekat. Nah, itu bisa ya pendanaan juga of course gitu ya. Itu juga bisa disebut sebagai pendanaan. Kemarin ada yang pitching ke saya. Bisnisnya itu adalah handicraft, kerajinan Bali. Dan beliau mengatakan dapat order lumayan besar sampai berapa ratus juta gitu. Anggaplah 100 juta gitu ya. Lalu kemudian pembayaran dari si buyer adalah 40%, 30%, 30%. Nah, dia nanya ke saya, Pak Gede, kalau misalnya saya perlu modal untuk membiayai proyek ini, gimana bagusnya? Ya saya bilang, kalau mau cari yang paling murah pendanaannya, pinjam aja ke teman, pinjam ke saudara, pinjam ke orang tua, ke om atau tante. Kenapa? Balikin modalnya aja, plus tambah pizza limo aja, selesai. Modal cuma 200.000 beliin pizza, tapi kita bisa dapat pinjaman modal kerja untuk nutupin pekerjaan ratusan juta. Enak banget. Kayak gitu. Jadi IMF menurut saya juga sangat-sangat oke. Tapi kalau misalnya kebutuhan kita adalah saya ingin grow bisnis saya 10 kali lipat. Saya perlu buka market baru, saya perlu koneksi baru, saya perlu expertise. Umumnya kita pergi ke nomor 2, ke angel investor. Karena angel investor adalah orang-orang yang selain jadi investor, mereka juga bisa berlaku sebagai mentor. Yang udah ngerti, kamu ada di mana, kamu mau kemana, dan si angel investor biasanya udah ada di sana. Dia ngerti step-stepnya gimana. Dia bisa ngajarin, dia bisa jadi seorang mentor. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk UMKM yang mau start dari nol, jadi jangan cuma cari investor pemodal yang cuma ngasih duit. Sayang. Mendingan cari sekalian bisa jadi strategic partner. Karena kita bisa dapat semua resource-nya. Dari koneksi, expertise, pengalaman. Jadi goal-nya adalah gedein bisnisnya. Tapi kan artinya kita harus lepas saham. It's okay. Mendingan kita punya setengah semangka daripada punya satu jeruk. Gedean setengah semangka. Seperti itu ya. Daripada jadi raja belalang, mendingan jadi anak gajah. Gajah lebih gede. Oke, next. Oke, ininya dulu, listnya dulu apa aja yang kita harus siapkan kalau kita mau pitching ya. Tentu saja kita harus punya pitch deck. Pitch deck itu apa? Ini bahasa kerennya para startup ya. Sebenarnya pitch deck itu artinya proposal. Nah, nanti di akhir saya akan perlihatkan, yang tadi saya udah bilang di awal, saya akan perlihatkan satu proposal real yang udah bisa memfundraise belasan miliar rupiah untuk membangun 4 unit hotel di Canggu. Hotelnya masih ada, salah satu ownernya saya juga. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang main ke Bali, mau lihat hotelnya, mau nginep, silakan. Buat teman-teman JCI, gampang. Tinggal datang aja, tinggal bawa diri, nginep, pulang, udah aman. Seperti itu ya. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus siapkan, catat, dan tampilkan timnya siapa aja. Tim siapa aja. Karena kenapa tim itu sangat penting?
Karena misalnya gini, saya mau bisnis, saya mau ngajak teman-teman sebagai calon investor saya. Lalu saya bilang, saya punya advisor Jeff Bezos sama Elon Musk. Ada yang mau join nggak? Ada yang mau jadi partner saya nggak? Saya yakin semua orang yang ada di sini mau. Kenapa? Karena nggak peduli siapa itu Gede Brawi Suara Putra, nggak penting. Yang penting adalah orang di belakangnya Jeff Bezos dan Elon Musk. Ada nggak sih investor yang invest di sebuah bisnis karena ngeliat orang di belakangnya? Jawabannya banyak. Banyak. Kalau teman-teman misalnya ada yang datang ke saya dan bilang, apa namanya perusahaan startup saya advisernya Bill Gates misalnya. Saya nggak peduli startupnya apa, saya mau invest karena saya mau dapat akses ke Bill Gates. Seperti itu gampangnya. Jadi tim sangat penting, organisasi sangat penting. Tapi kalau belakang saya tidak ada Bill Gates-nya gimana? Kalau di belakang saya tidak ada apa namanya, tidak ada Haritanunya gimana? Oh, nggak masalah. Sebutin aja siapa timnya, expertise-nya apa. Jadi nanti seorang investor akan bisa lihat, oh di tim ini udah ada jagoan produknya, di tim ini udah ada jagoan marketingnya, di tim ini udah ada jagoan logistiknya, misalnya contohnya kayak gitu. Oh di tim ini udah ada jagoan desainnya misalnya. Apa nih yang kurang kayak gitu? Apa yang kurang dicocokkan dengan apa yang dimiliki oleh si investor, nanti kalau dikerjasamakan tuh jadinya enak banget. Makanya sangat penting. Kalau belum punya tim gimana? Ya nggak apa-apa, one man show aja. Bisnis kan nggak harus punya tim kalau mau start. Tapi kalau kita mau besar, kita harus punya tim. In fact, dengan kamu mencari investor atau mentor atau partner, itu sebenarnya kamu mencari tim juga. Seperti itu. Tim ini maksudnya bukan tim apa ya? Bukan tim kasir, admin, bukan ya. Tim itu maksudnya partnernya. Di jajaran co-foundernya maksudnya. Boleh nggak sendiri? Ya boleh aja. Dulu waktu saya bikin bisnis pertama saya sendiri kok. Saya sendiri, one man show, semuanya saya siapin sendiri, saya punya staff satu, dan saya dapat investor di sana. Saya dapat investor, dan beliau juga sampai saat ini masih mementori saya. Kita juga sering ketemu, sering ngobrol, dan kalau saya stuck, saya cari dia, ajak ngobrol, ajak makan, saya yang bayarin. Nah, itu. Jadi nggak punya tim juga nggak masalah. Oke, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, please langsung tulis di kolom chat. Nanti kalau misalnya penjelasannya menurut saya pas, saya akan jawab seketika itu juga. Oke, yang kedua informasi umum. Ini bisnisnya mau apa, masalah yang ada di luaran sana apa, dan kenapa kamu memilih bisnis ini, problem yang coba kamu solve apa, informasi umum. Oke. Lalu berikutnya, potensi pasar. By the way, ini saya tulis part 1, 2, 3, sampai part sekian, tapi nanti di lapangan sih nggak harus urutan ya. Malah biasanya tim itu belakangan biasanya, tapi sebaiknya semuanya ada dimasukin, tapi kalau misalnya pun nggak ada karena nggak relevan, nggak apa-apa juga. Potensi pasar misalnya, saya mau bisnis, misalnya saya mau bisnis apa? Jualan ini, jualan pulpen misalnya, contoh ya. Berapa sih pengguna pulpen? Nah, misalnya kayak gitu. Berapa sih pengguna? Bener nggak sih barang kamu dibutuhkan? Jangan-jangan nggak ada yang butuh. Jangan-jangan potensinya nggak ada. Jangan-jangan ke depan barang ini semakin nggak dibutuhkan. Contoh misalnya, kemarin ada yang nawarin saya pom bensin. Ada yang nawarin saya pom bensin. Apa namanya di investment di apa namanya itu di pitch deck-nya, di proposalnya dibilangin ini BEP-nya 10 tahun. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak ngebantah 10 tahunnya, tapi yang saya pertanyakan adalah apakah 5 tahun ke depan kebutuhan bensin masih kayak sekarang atau jangan-jangan udah turun karena mobil listrik? Dia nggak bisa jawab. Dan saya menduga dia mau jual pom bensinnya ke saya karena dia udah ngeliat juga kemungkinan itu. Nah, makanya potensi pasar sangat penting. Sangat penting sekali. Karena investor pasti tanya, pasarnya ada nggak? Ke depan ini bagaimana? Ke depan penggunanya bakal naik atau bakal turun? Seperti itu. Di apa namanya? Di startup atau di bisnis yang saya invest, saya pasti tanya, pasarmu siapa? Kalau jawabannya adalah semua orang adalah pasar saya, dan saya ilfil di sana. Kamu harus bisa jawab marketmu yang spesifik siapa yang mau kamu tuju kayak gitu. Oke. Nah, nomor 4, pembuktian konsep bisnis. Ini maksudnya adalah apa yang mau kamu bisniskan, kamu harus pastikan produk atau jasanya bekerja dengan baik. Contoh, kamu mau bisnis misalnya skincare. Contohnya misalnya ya, mau bikin pesaingnya MS Glow. Lalu kemudian kamu bikin produknya. Buktikan dulu skincare-mu bisa nggak bikin muka orang glowing. Kalau misalnya malah bikin muka orang yang udah glowing jadi jerawatan, jangan bisnis ini. Kamu nggak ngerti produknya berarti. Contoh jasa misalnya. Kamu mau buka bisnis servis AC misalnya, jasa kan. Lalu kemudian kamu
Coba dulu, bener nggak AC rusak bisa dibenerin? Jangan-jangan AC bener malah dirusakin. Nah, artinya konsep bisnisnya tidak terbukti di sana. Jadi pastikan barang atau jasa yang mau dibisniskan works. Kalau mau buka restoran, pastikan makanannya enak dulu. Jangan kemudian makanannya so-so bahkan nggak enak, tapi kemudian alasannya adalah, oh kita kan Instagramable, iya orang datang sekali foto-foto, habis itu nggak datang lagi. Sayang banget, padahal investmentnya bisa jadi mahal banget. So konsep bisnis pembuktian harus terbukti. Dan biasanya investor akan tanya, investor sih nggak akan nanya, coba buktikan konsep bisnismu nggak? Dan nanya nggak kayak gitu. Dia akan nanya gini, yang udah pakai berapa orang? Misalnya, yang tadi ya, misalnya bisnis saya skincare, contoh aja skincare. Yang udah pakai berapa orang? Oh, kita udah tes ke 100 orang. 100 orang itu mau beli nggak? Oh, nggak mau beli. Artinya tidak terbukti konsep bisnisnya. Tapi kalau, oh mereka mau beli, bahkan mereka udah ada yang repeat order 5 kali. Bahkan 90% akhirnya repeat order terus. Itu artinya konsep bisnisnya terbukti. Karena really works. Kalau misalnya kita buka restoran, kalau kita ditanya enak atau enggak, ya kita pasti bilang enak. Tapi kalau misalnya ada customer yang datang lagi, itu artinya konsepnya terbukti. Nah, ini sangat penting banget. Investor pasti tanya. At least saya pasti tanya. Setiap kali pitching-nya, tahun 2021, udah lebih dari 100 proposal yang ngobrol sama saya. Saya pasti tanya, usermu berapa, customermu berapa, dan gimana tanggapannya selama ini? Terbukti nggak konsepmu? Lalu kemudian yang kelima adalah kompetisi dan posisi. Bagaimana kompetitor kamu? Kamu punya pesaing nggak? Kalau jawabannya nggak ada, berarti itu artinya dia males research, satu, atau nggak bisa jadi yang kedua. Yang kedua adalah artinya dia benar-benar yang pertama banget di market. Bagus nggak pertama banget di market? Tadi kalau nggak salah saya dikasih list pertanyaan oleh VP Kartini menyebut kata blue ocean. Kalau saya bicara blue ocean, artinya misalnya kompetisinya belum banyak, atau jangan-jangan malah satu-satunya, yang pertama dan satu-satunya, itu buat saya adalah lampu kuning, bukan lampu merah ya, baru lampu kuning. Kenapa lampu kuning? Karena bisa jadi tidak ada yang mau masuk ke bisnis ini karena mungkin dia lihat bisnisnya kurang menarik. Saya nggak tahu, bisa jadi. So, bisnis yang baik, kalau bagi investor ya, satu, ada kompetisinya, dan yang kedua, memiliki positioning yang berbeda dengan kompetitor. Kenapa kompetisi bagus? Karena artinya dengan adanya kompetisi, berarti bisnis ini proven ada marketnya. Karena kalau nggak ada, ya nggak mungkin ada market. Kalau misalnya nggak ada marketnya, nggak mungkin ada kompetisi. Dan kalaupun kita jadi yang pertama, itu biasanya cost untuk mengedukasi market susah banget. Contoh Gojek. Gojek jadi yang pertama di Indonesia. Dia spend duit mungkin udah ratusan miliar, bahkan mungkin sampai triliun hanya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Download aplikasi Gojek, lalu kemudian klik Gojek, klik tujuanmu, klik kamu ada di mana, lalu klik order. Dia ngeluarin uang besar sekali hanya untuk ngajarin orang untuk mendownload aplikasinya dan menggunakan aplikasinya. Dan jadi itulah sisi negatif kalau kita jadi yang pertama dan satu-satunya. Oke, jadi sebaiknya kalau saya pribadi berpikir mendingan ada kompetitor. Tapi positioning-nya juga harus jelas. Jangan sampai kompetisinya banyak dan positioning-nya sama semua. Jadi berdarah-darah, red ocean. Berdarah-darah kita di sana cari duit, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas. Aduh, susah banget. Nah, gimana yang baik? Contoh, ini kemarin ada lagi yang pitching nih ke saya nih. Produknya adalah ikan kemasan. Nah, ini seru banget. Ikan kemasan. Kalau kita bicara ikan kemasan, itu artinya barang komoditas. Ikan itu ibaratnya ya di pasar juga banyak gitu kan. Lalu apa bedanya ikan kemasan punya yang pitching ini dengan yang lain? Lalu kemudian saya kasih saran, kenapa enggak kamu bikin story, bikin cerita bahwa ada segmen market tertentu yang bisa kamu sasar. Contoh, siapa sih orang yang butuh ikan? Gampangnya gini, orang yang butuh ikan itu adalah orang-orang yang berkebutuhan protein tinggi. Siapa aja yang butuh? Misalnya nih, fitness mania, orang-orang yang nge-gym, orang-orang yang pengen gedein otot, itu pasti perlu protein tinggi. Permasalahannya mereka beli susu whey protein itu yang 5 pon, itu harganya bisa sampai 1,5 juta rupiah.
kok saya tahu ya, karena saya juga fitness mania, saya juga beli itu susunya, mahal banget gitu ya. Nah, gimana kalau tiba-tiba ada satu buah startup yang bilang, saya punya ikan yang nilai proteinnya sama seperti susu whey protein dengan harga lebih murah. Buat saya pasti ambil ikannya. Seperti itu. Karena jelas target marketnya jelas, pain point-nya juga jelas, penderitaan si target marketnya juga jelas, sehingga bahasa jualannya gampang. Nah, inilah yang ingin diketahui oleh investor. Oh, berarti ini si entrepreneur ini yang pitching ini dia ngerti banget nih. Dia ngerti tentang pasarnya, dia ngerti apa yang harus dilakukan untuk dalam berkompetisi positioning-nya, sehingga investornya nanti ketika mereka berinvestasi, mereka tahu, oh, berarti kalau saya bisa bantu expand marketnya, kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Itu ada di mindset si investor ya. Oke, nomor 6, pengguna aktif. Berapa yang udah pakai dan berapa lama mereka udah pakai? Berapa kali mereka udah repeat order? Penting action. Kamu udah punya misalnya apa namanya startup aplikasinya pengguna. Oh, kita ya nggak banyak sih, cuman ya oke lah. 100 orang. Lalu saya tanya, dari 100 orang itu gratisan atau berbayar? Oh, mereka gratisan. Wah, udah mulai drop nih. Kalau misalnya saya suruh berbayar, kalau saya pengen mereka bayar, kira-kira berapa orang yang bayar? Jangan-jangan cuma 2. Si founder dan co-foundernya doang. Wah, nggak bisa. Jadi maksudnya pengguna aktif itu adalah berapa orang yang mau menggunakan produkmu dan mereka bayar terus-terusan. Subscribe. Mau pesan lagi, reorder. Nah, itu berapa orang? Itu sangat penting banget. Oke, nomor 7. Nah, ini yang banyak banget sebenarnya dilupakan. Lupa dicantumkan ya. Saya nggak ngerti apa karena di Indonesia orangnya banyak yang nggak enakan, atau karena memang nggak ngerti juga harus bagaimana, atau karena mungkin takut salah ngasih angka. Kalau misalnya angkanya kurang takutnya rugi, kalau angkanya kebanyakan takutnya investornya tersinggung gitu kan. Kebutuhan investasinya bagaimana? Contoh, saya perlu uang 100 juta, dan lalu kemudian investor di bisnis saya akan saya kasih saham 10%. It's okay, nggak ada masalah. Ngomong aja kayak gitu. Seorang investor yang baik, seorang pengusaha yang baik, itu nggak akan pernah ter-offended dengan itu. Nggak akan pernah tersinggung dengan penawaran. Karena moto kami adalah kami nggak akan pernah tersinggung oleh uang. Selama ada uang kita nggak tersinggung lah, kan tinggal negosiasi aja. 10% kedikitan, minim 30 ya kan, is okay aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, nanti dan jangan lupa disebutkan juga butuhnya apa dari si investor. Butuh uangnya saja kah? Butuh uang plus koneksi kah? Perlu dibantu bukain market kah? Karena kemarin ada juga yang pitching ke saya. Pak Gede, kami udah menguasai pasar Bali. Oh, keren. Kami ingin cari investor di luar Bali supaya bisa bukain market di sana. Oh, itu mantep banget. Itu keren banget. Jadi dia benar-benar udah tahu. Di Bali dia udah nggak perlu dibantu karena udah banyak banget cabangnya, udah puluhan di seluruh Bali. Dan dia bilang dia bisa ngembangin seluruh Bali, nggak ada masalah. Tapi di luar Bali, zong, masih belum ada. Makanya dia mencari partner, investor yang bisa sekaligus ngebantu ngembangin marketnya untuk luar Bali. Seperti itu. Jadi kebutuhannya apa, kerjasamanya atau kemitraannya bagaimana, itu dimention semuanya, dijelaskan, dijabarkan dengan jelas supaya si investor juga ngerti. Oh, dia perlu orang yang bisa bantu untuk ngembangin market ya. Saya punya nggak ya akses ke sana? Saya bisa nggak ya? Kalau saya nggak bisa ya udah. Berarti it's not a fit for me. Jadi nggak cocok buat saya. Dan itu nggak apa-apa juga. Karena dari tahun lalu aja, misalnya dari sekian ratus yang pitching ke saya, paling yang goal nggak nyampe 10 kok akhirnya yang saya pribadi ya. Nggak nyampe 10, nggak banyak. Ya, kenapa ya? Memang harus cocok-cocokan banget gitu loh. Ada juga yang misalnya saya udah cocok, ternyata si entrepreneur-nya yang ternyata nggak siap, ada juga. Ada yang udah mau deal nih, kita udah sampai bukan udah mau deal, kita udah mau bikin entity, malah udah mau bikin apa namanya perusahaannya, udah deal soal pembagian sahamnya, bagian penuh, kita udah oke. Akhirnya malah nggak jadi, itu juga ada.
Alasannya macam-macam lah. Jadi apa namanya, ya namanya pitching ya, itu ibarat orang nikah, itu harus cocok-cocokan banget seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu. Dan saya punya prinsip, kita tuh punya bisnis sebenarnya one meeting away from exploding gitu ya. Jadi hanya satu meeting lagi yang tepat aja, meeting dengan orang yang tepat aja, kita bisa bumi dan langit kok hasilnya. We are one meeting away from exploding, dari meledak, wow, growing luar biasa gitu ya. Nah, yang ke-8 penting banget, jangan lupa dicantumkan nama Anda siapa, nomor telepon Anda, email Anda, in case investor yang tertarik, follow up. Kalau tahun lalu, itu saya selalu bilang, kalau nanti pada saat kalian pitching, ini sebelum mulai ya, kan biasanya, kan tahun lalu saya presiden di chapter saya, jadi saya kasih sambutan kan. Nah, di sambutan saya selalu bilang, kalau nanti teman-teman yang pitching lihat, oh ini ada yang tertarik nih kayaknya, langsung minta kontaknya, langsung follow up, karena investor nggak akan pernah nge-follow up kamu, nggak akan pernah. Kamu yang follow up investor, seperti itu. So contact person very important, lebih penting lagi apa namanya, sharing informasi, dan yang paling penting kamu follow up kalau udah dapat kontaknya. Oke, next. Jadi dicek lagi ya pitch deck-nya itu udah punya belum? Team fit-nya bagaimana, overview bisnisnya, market landscape-nya, market potensialnya, pembuktian konsep bisnisnya, competition dan positioning-nya udah ada atau belum, traction-nya bagaimana, kebutuhan investasi kerjasamanya udah ada atau belum, dan yang terakhir adalah contact person-nya. Itu harus ada. Nah, ini tips mendapatkan investor. Nah, ini beberapa tips praktis gitu ya, yang kalau teman-teman lakukan, boleh, kalau teman-teman nggak lakukan juga ya silakan, tapi saya sudah lakukan dan hasilnya luar biasa. Saya dapat investor karena saya lakukan ini. Dan ini khususnya berlaku bagi pemula, bagi UMKM, bagi newbie lah. Bagi yang, oh saya kan dari nol, saya kan, nah ini dengerin makanya tipsnya, ini penting banget. Dan kalau perlu, nanti rekamannya tolong dibagiin ke teman-teman yang hadir, dan nanti rekamannya diputar-putar, diputar-putar, diulang-ulang terus. Yang pertama, nah ini, mindset-nya adalah kita harus mau bantu investor. Investor pertama saya ketemu tahun 2016. Nah ini saya cerita nih. Investor pertama saya ketemu tahun 2016. Tapi beliau tidak invest di saya sampai dengan tahun 2018. Gimana ceritanya? Gini, saya ketemu calon investor saya dalam sebuah event ya, dalam sebuah seminar training pada waktu itu. Lalu kemudian saya ngobrol dengan beliau, saya ngobrol dengan orang tersebut. Lalu kemudian beliau tanya saya, saya tembak beliau dulu. Saya bilang, bro, kita bikin seminar yuk di Bali yuk. Pada waktu itu saya ketemu beliau di Bali, saya bilang, bikin seminar yuk di Bali yuk. Bro tinggal datang aja, saya yang bikin seminarnya, saya undang orang-orangnya. Dia oke, dia setuju. Lalu kemudian kita buat seminarnya, saya bisa datangkan 150 orang, beliau datang, beliau terkagum-kagum kayak, wah gila gimana caranya nih si Pak Gede bisa datengin orang sebanyak ini. Ya saya bilang, saya pakai digital marketing. Oh bro bisa digital marketing, dia bilang gitu ke saya. Dan saya bilang ya oke, saya punya skill digital marketing, saya bisa public speaking, saya bisa jualan di atas panggung, itu apa namanya, saya bilang ke beliau skill yang saya kuasain. Lalu kemudian si investor ini adalah seorang pengusaha yang omsetnya 3 triliun per tahun pada waktu itu. Member JCI juga. 3 triliun pada waktu itu. Lalu kemudian dia bilang gini ke saya, Pak Gede, tolong dong ke Jakarta ajarin tim saya digital marketing. Pada waktu itu bisnis saya masih merintis, saya belum punya uang. Dan saya datang ke Jakarta pakai uang saya sendiri, pesawat, hotel, taksi, transport, makan, semua saya bayar sendiri. Saya nggak minta uang si calon investor saya ini sepeser pun, 1 rupiah pun saya nggak minta. Saya datang ke kantornya, hujan-hujanan, saya ajarin tim digital marketing, habis itu saya pulang, selesai, terima kasih, udah pulang ke Bali. Terus beliau info lagi, Pak Gede, tolong dong datang ke Makassar, datang ke kantor saya di Makassar, saya punya tim 300 orang di Makassar, tolong di-trainingin juga digital marketing. Saya berangkat ke Makassar, saya trainingkan semua pakai uang saya, hotel, flight, semuanya. Bahkan waktu selama saya di Makassar, mereka pas bikin seminar, saya dipanggil ke depan, suruh jadi pembicara, dadakan, nggak dikasih tahu dan nggak dibayar. Cuman habis seminar diajak makan malam aja. Nah,
Tapi kemudian apa yang terjadi? Tahun 2018 ketika akhirnya saya sedang mencari investor, beliau yang pertama saya datangi. Dan di sana beliau udah lihat, oh si gede ini kalau bantu orang itu nggak neko-neko, nggak banyak hitung-hitungan, pokoknya dia bantu full heart, full hati. Dia berangkat, dia bantu. Oke, saya invest. Akhirnya di sana saya berpartner dengan beliau, boom, bisnis saya meledak. Meledak gila-gilaan. Itu kayak luar biasa. Bahkan beliau punya beberapa kantor, saya boleh pakai, karyawan-karyawannya saya boleh pakai juga, saya maksimalkan untuk membesarkan bisnis saya. Itulah enaknya kalau kita depannya bantu dulu investor. Jangan baru ketemu, oh ini investor ya, invest dong Pak, apa namanya, minta dong Pak uangnya Pak, bantu Pak, minta proyek dong Pak, minta kerjaan Pak, wah, jangan ya. Bantu invest. Kalau saya dulu kayak gitu perjalanannya. Karena dulu nggak ada nih program-program seperti JCI Medan kayak gini, mempertemukan dengan investor dulu nggak ada. Dulu semuanya manual, saya kerjain semua dari nol sendiri. Saya buka jalan, nerabas hutan sendiri. Kalau sekarang udah enak, kita lewat teman-teman dari JCI Medan, kita dipertemukan langsung dengan investor. Langsung, blok nih investornya, presentasi. Wah, itu enak banget. Ini luar biasa ya, plus lagi nih buat VP Kartini yang luar biasa banget. Terima kasih loh udah membuat acara ini, luar biasa. Lalu yang kedua, nah ini penting banget, bangun personal branding. Saya pernah loh, udah mau invest dalam sebuah startup, saya mundur, saya nggak jadi. Kenapa? Karena saya lihat profil akun Instagramnya di startup yang saya mau invest ini, ternyata ownernya itu foto story-nya isinya galau-galau semua. Ya Tuhan, jika dia bukan milikku, bahagiakan dia dengan yang lain. Ya Tuhan, kenapa harus menulis seperti itu? Saya jadi malas mau invest. Kenapa? Karena kalau misalnya udah seperti itu, bener-bener ya nggak akan fokus di bisnis, nggak jelas pikirannya kemana ya. Mendingan saya cari orang yang lain yang fokus di bisnis, yang jelas memang goalnya adalah hidupnya mau gedein bisnis. So personal branding sangat penting. Habis acara ini, please cek Instagram masing-masing, please dicek kalau masih ada yang galau-galau, yang isinya nggak relevan dengan bisnis, di archive dulu deh. Yang namanya sosial media adalah tools untuk kita bangun personal branding. Dan sebisa mungkin kalau saya pribadi, saya tidak posting hal-hal yang pribadi di sana. Kenapa? Karena Instagram adalah tempat saya membangun branding personal saya sebagai seorang entrepreneur. Seperti itu. Jadi in case saya ketemu nanti dengan Donald Trump gitu ya, dia mau investasi saya, kan dia pasti dicek dulu kan background-nya, pasti dicek juga. Misalnya sosial medianya dia lihat, oh si gede ini pengusaha kok. Otaknya dia pengusaha kok, postingannya dia pengusaha kok, itu sangat penting loh. Saya berapa kali nggak jadi invest karena saya lihat sosial medianya nggak representatif banget. Karena nih orang akan jadi muka perusahaan dari bisnisnya dia, kalau ternyata tidak bisa mewakili, ya udah, ya jangan deh gitu ya. Nah yang ketiga, ikut komunitas yang membernya banyak investor, ini paling enak. Ini jalan pintas. Ini jalan pintas, shortcut termudah kalau kita mau cari investor. Ikut komunitas yang membernya banyak investor. Kalau saya selalu bilang di teman-teman JCI Indonesia, member JCI Indonesia ini banyak banget investornya loh, banyak investor. Tinggal WhatsApp aja. Misalnya gini, misalnya saya member baru nih. Misalnya saya tahu di JCI Medan ini ada member yang memang bisnisnya udah gede dan banyak invest di startup UMKM. Saya misalnya member JCI baru, ya saya tinggal, misalnya saya bukan member JCI Medan, misalnya saya member JCI Depok gitu misalnya, atau West Sumatera. Saya tinggal kontak VP Kartini, member JCI Medan, saya tinggal bilang, VP Kartini, saya member JCI West Sumatera, saya masih baru, saya kemarin dapat informasi ada investor di JCI Medan, saya boleh minta kontaknya. Sesama member JCI, kontaknya bisa kamu dapetin. Sesama member JCI. Seenak itu, kalau misalnya kita ikutan di komunitas yang membernya banyak investor, karena kita konteksnya mencari investor ya ini ya, kita mau gedein bisnis kita. Dan banyak banget member-member JCI yang bisnisnya, perusahaannya udah TBK. Ada banyak. Ya bahkan yang crazy rich pun ada. Jadi kita punya banyak banget yang bisa kita jadiin mentor. Yang penting ya kita mau datang aja setiap ada kegiatan, datang dan nanti kenalan sama orang-orangnya. Dan yang paling enak ini dalam waktu dekat bulan Juni akan ada satu event yang mempertemukan member JCI seluruh Indonesia. Jadi bakal datang semua tuh. Bayangin member-member yang datang dari Bali bakal datang ke Padang, West Sumatera. Acaranya nanti di Padang nih. Orang yang bisa terbang dari dari Bali ke Padang, pasti orang punya duit. Pasti punya bisnis. Kita bisa ngobrol di sana.
itulah enaknya kalau kita ber-JCI, lalu kemudian kita datang ke event-eventnya. Nah, nanti bulan Juni ada tuh. Oke, jadi opportunity banyak banget. Nah, ini beberapa event pitching night yang tahun lalu kita pernah bikin, bahkan salah satu eventnya kita pernah bareng Mas Menteri ya, Mas Menteri Parekraf, Bapak Sandiaga Uno, beliau juga pernah kita undang dalam satu event pitching night kita. Dan yang tadi saya bilang, yang omsetnya udah triliun, bahkan jadi investor saya, ini orangnya nih. Ini ada di foto ini. Beliau ini orangnya. Beliau member JCI, dan beliaulah yang ada di belakang saya. Jadi kalau kemarin ada yang bilang nih, Gilang Juragan 99, wah ini mah ada backingannya. Ya pasti ada, saya juga ada kok. Mana ada pebisnis besar yang nggak punya backingan? Nggak mungkin. Pasti punya mentor, pasti punya investor, pasti ada. Seperti itu ya. Bill Gates aja ada investornya. Elon Musk aja ada investornya. Jadi kalau misalnya kita mau ngata-ngatain orang, wah dia punya backingan, ya mohon maaf ya, semua pasti punya, terutama yang gede-gede gitu ya. Oke. Nah, ini saya mau lihatin nih contoh pitch deck dari Escotel. Escotel yang tadi saya bilang, salah satu member kami di JCI yang awalnya adalah karyawan hotel, sekarang punya 16 hotel di Indonesia ya, Jakarta sekitarnya sampai ke Bali. Ini saya akan lihatin proposalnya yang udah berhasil fundraise sampai belasan miliar. Jadi yang ikut webinar ini hoki banget, karena saya nggak cuma teori aja, bahkan sampai ininya pun saya liatin nih, contoh proposal realnya pun saya liatin. Oke. Dan nanti kalau misalnya teman-teman pada berminat ingin mendapatkan slide-nya, silakan dibagiin aja, nggak masalah. Kalau juga pengen dapat proposal ini juga boleh, silakan aja. Orangnya oke, dan toh proposal juga udah nggak dipakai, hotelnya udah jadi, udah jalan, investornya udah pada cuan juga. Oke, nah ini namanya Esko Canggu Vanili. Jadi ada empat di Canggu, ada Esko Canggu Vanili, Esko Canggu Krisnatara, Esko Canggu Tempekan, sama Esko Canggu Jalak kalau saya nggak salah. Ada 4. Saya aja sampai nggak hafal loh. Ada 4 Esko waktu itu. Nah, jadi ini lihat teman-teman bisa lihat proposalnya. Proposalnya simpel banget, cuma tulisan hitam di atas warna putih gitu ya, dan tidak ada hiasan-hiasannya. Secara estetika nol banget, minus gitu ya. Tapi berhasil mengumpulkan investment sampai belasan miliar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Oke, pertama dilihatin lokasinya dulu. Standar lah ya, namanya namanya properti kan 5L. Lokasi, lagi-lagi lokasi. So, pertama lokasi. Nah, sekarang kita harus paham gini. Ini adalah sebuah proposal yang dibuat oleh oleh orang Jakarta yang dipresentasikan ke calon investor orang Jakarta juga, dari Jakarta juga. Jadi dia nggak tahu Gang Vanili di mana, Ibu Beneng di mana, mungkin tahu Kuta, tapi sisanya dia nggak tahu. Nah, tapi kalau cara presentasi kita jelas dan informasinya tepat, itu udah lebih dari cukup untuk kita bisa jualan. Dan nanti lihat deh ini berapa ininya. Nah, kenapa area itu? Karena komersial distrik, 5 menit dari pantai dan segala macamnya. Nah, ini yang menarik, okupansi hotel villa di dekat-dekat sana itu 90% plus sebelum pandemi sekali lagi. Oke. Nah, ini dia perlihatkan, tadi kan saya bilang di proposal, di pitch deck itu harus ada timnya kan. Nah, di sini dilihatin si Esko ini itu telah mengoperasikan apa aja, portfolionya apa aja. Ada losmen 10, ada kos-kosan, kerjasama dengan arsitek, kerjasama dengan rektor dan segala macamnya. Jadi mereka udah punya portfolio. Kenapa kita harus mencantumkan tim kita supaya bisa ketahuan ekspertisnya apa? Nah, dengan tim Esko mencantumkan informasi ini, investor udah tahu, oh dia bukan kaleng-kaleng nih. Dia udah pernah nih mengelola perusahaan serupa. Jadi mereka tahulah apa yang mereka omongin, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kayak gitu. Nah, satu informasi lagi, founder dari Esko, grup Esko, yang tadi saya bilang member dari JCI,
beliau juga pernah beli kos-kosan, harganya 3 miliar, tapi nggak pakai modal malah dapat duit 200 juta, bayangin. Dan beliau kasih tahu gimana caranya ke saya, dan beliau liatin barangnya, ini deh kos-kosan yang gue beli, harga 3 miliar, gue keluar duit 0, gue malah dapat duit 200 juta pas beli. Kos-kosannya masih ada, masih jalan dan full. Sakti banget pokoknya nih orang jago banget lah urusan properti berpropertian. Dan makhluk ini lagi. Dan orang ini adalah member JCI. Seperti itu. Jadi di JCI ini talent-talentnya luar biasa, banyak yang bisa kita belajar darinya gitu ya. Banyak banget. Nah, habis itu informasi tentang luas tanah, luas bangunan, NJOP, PBB standar lah ya. Standar, habis ini denahnya 14 kamar, 3D-nya. Lalu kemudian ini 3D-nya standar ya. Nah, investmentnya begini, perlu dana 4 miliar untuk satu proyek ini, untuk Vanili aja 4 miliar. Dan ini untuk breakdown-nya apa aja, dilihatin, breakdown-nya bagaimana, total investment-nya 4 miliar yang dibutuhkan, dan di sini dijelasin. 4 miliar, boleh nggak kita ikutan 10 juta? Nggak boleh. Minimal ikutannya 400 juta. Jadi kalau kita nggak punya duit cash keras 400 juta, lupain, jangan ikutan. Nah, 400 juta ini 10% dari 4 miliar, nanti akan mendapatkan 10% share dari PT Wisma Canggu 1. Jadi nanti si Eskotel ini, Eskotel Vanili ini ada PT-nya, dan dalam PT itu ada propertinya, ada bisnis hotelnya. Dan kita sebagai investor per 400 juta kita bisa memiliki 10%. Nah, 10% dari untuk apa aja? 10% dari capital gain. Investmentnya 4 miliar. Kalau misalnya ternyata nanti satu hari laku dijual miliar, ya udah 400 juta saya misalnya jadi 600 juta gitu. Kalau saya investnya 800 juta, saya beli 2 lot 800 juta, nanti naik menjadi 1,2 miliar seperti itu. Jadi ada capital gain dan ada dividen juga. Jadi setiap bulan ini Eskotel ini tiap bulan bagi-bagi dividen. Tiap bulan bagi, saya jadi kayak dapat passive income gitu dari investment ini. Dan dahsyatnya lagi, Eskotel ini saya kasih tahu, di tengah-tengah pandemi tahun lalu, ketika pandemi lagi gila-gilanya, lagi pada lockdown, di Canggu itu banyak hotel tutup. Eskotel penuh. Saya pulang ke Bali, owner pulang ke Bali, mau nginep di sana nggak bisa, penuh. Maaf Pak, kamarnya penuh, mungkin minggu depan baru kosong lah, minggu depan saya udah balik ke Jakarta, nggak bisa. Kayak gitu. Jadi itu jagonya mereka ngerti banget tentang manajemen hotel, kayak gitu, hebat banget. Nah, Nah, ini yang bikin investor kelepek-kelepek. Ini satu slide ini. Jadi saya ingat banget salah satu pitching mereka ke salah satu investor, yang mana investornya juga adalah member JCI. Jadi pada waktu itu baru ngomong 10 menit sampai di slide ini mereka disuruh diam. Jadi si pemilik Eskotel itu disuruh diam, oke lu diam, lu selesai ngomong, gue mau ikutan, gimana caranya transfer kemana. Segitunya setelah melihat slide yang ini. Kenapa? Karena di slide yang ini dikatakan bahwa Eskotel itu udah ada deal dengan Red Doors, yang mana mereka memberikan MG ya, minimum guarantee, yaitu 4 juta rupiah per kamar dikalikan 14 kamar per bulan. Jadi 56 juta guaranteed revenue every month sebelum COVID. Setelah COVID ya sekarang udah nggak ada lagi yang seperti udah nggak ada lagi program-program MG atau minimum guarantee, udah nggak ada. Tapi waktu itu ada. Jadi bayangin, kamar kosong tetap dapat omset 56 juta. Dijamin, digaransi oleh Red Doors. Asik apa? Asik banget. Investor, lepek-lepek, oke. Mereka udah ngitung kan, kamar kosong, biaya operasional cuma gaji doang. Gaji paling berapa? Misalnya 10 juta deh, masih ada 46 juta free cash. Profit, cuan. Itu kamar kosong, cuannya 46 juta. Lumayan kalau misalnya saya dapat dapat 10%, 4,6 juta, investment saya 400 juta, 1% per bulan minimum udah digaranti. Dan ada propertinya. Itu asik banget, men. Investor waktu itu saya ingat banget, salah satu member JCI, sampai di slide ini dia kayak oke, gue mau ikutan. Lu anak JCI, gue anak JCI, dan ini skemanya bagus banget, gue mau ikutan. Kayak gitu, keren banget. Nah, ini salah satu contoh Eskotel yang lain, tingkat huninya 95%, portfolio mereka juga.
Dan ini hitung-hitungan inilah ya, hitung-hitungan pemanis, year 1 12%, year 2 15 segala macamnya, dan ada apa namanya, mereka ngasih garansi, Esco ini ngasih garansi 5 tahun buyback garansi. Jadi kalau saya invest 400 juta, 5 tahun kemudian kalau saya mau exercise opsi ini, mereka harus balikin 400 juta saya. Dan ini tertuang di akte PT. Jadi investor nggak mungkin rugi, pasti untung. Nggak mungkin rugi. Gimana mau rugi? Modalnya dibalikin kok. Dan dividen-dividen yang saya dapat setiap bulan itu buat saya tetap saya simpan. Artinya ya saya pasti untung. Investor pasti untung. Nah, skema-skema seperti ini kalau kita bisa bikin, ini investor kayak, aduh enak banget nih. Nah ini sisanya udah kayak apa namanya, ya inilah pemanisnya aja, capital gain kalau harganya, kalau nanti ada yang beli harganya bagus, Q&A selesai. Jadi proposal seperti ini aja yang cuman hitam putih nggak ada apa-apanya itu bisa menghasilkan belasan miliar. Seperti itu. Oke, saya balik ke slide lagi. Oke. Oke, jadi itu tadi contoh pitch deck dari Escotel. Jadi simple banget gitu ya, sangat-sangat simple. Nah, pada akhirnya ini teman-teman harus paham. Jadi investor itu berinvestasi itu pada entrepreneur-nya ya, pada talent-nya, pada orangnya, bukan pada bisnisnya, tapi kepada man behind the gun-nya. Siapa orangnya? Orang yang bagus, bisnisnya jelek, dia akan bisa cari bisnis lagi yang lebih bagus. Tapi orang jelek, bisnisnya bagus, akan rontok juga tuh bisnis. It depends on the person. Semua bisnis ada marketnya. Jadi kalau ada yang bilang ke saya, deh bisnis ini yuk bagus, semua bisnis bagus, tergantung siapa yang jalanin. Kenapa di kamu itu bagus ya? Karena kamu ngerti gimana jalaninnya. Kalau saya yang jalanin belum tentu bisa. Oke, nah ini kita apa namanya JCI Medan ini akan mengadakan pitching night ya. Nanti pada tanggal 29 April hari Jumat kita akan mulai jam 6:30 malam sampai selesai. Dan nanti teman-teman semua itu bisa submit proposal. Nanti akan diinfo oleh VP Kartini kemana submitnya, nanti akan diinfo. Kita akan dipilih 5 proposal terbaik, nanti bisa pitching langsung ke panel investor. Jadi bukan ke satu investor, kita akan siapin beberapa investor. Kita akan siapin beberapa investor, teman-teman bisa langsung pitching. Kalau bisa teman-teman tahu, satu acara main Shark Tank, itu sama seperti itu. Jadi kita akan siapin, teman-teman bisa pitching, presentasi bisnis bagaimana. Ini bukan lomba, nggak ada hadiah uang, dan ini yang nanti teman-teman akan hadapi adalah real investor yang akan invest their real money. Jadi benar-benar akan invest kalau memang terjadi kecocokan antara teman-teman dan investor. Kalau nggak cocok ya jangan harap, pasti akan lewat aja, skip. Tapi kalau cocok, teman-teman akan dapat kesempatan untuk bisa diinvest. Dan karena yang kita akan undang adalah angel investor, mereka juga akan kasih mereka punya resource, mereka juga akan involve untuk ngebesarin bisnisnya. Jadi kita dapat modal iya, dapat partnership iya, dan tentu saja dapat mentor. Nah itulah enaknya kalau ikutan di pitching night. Jadi nanti tanggal 29, ini terima kasih banyak nih buat teman-teman dari JCI Medan, mudah-mudahan nanti teman-teman yang hadir di sini bisa ikutan. Dan nanti kalau misalnya ada banyak proposal yang masuk, tentu saja yang akan diprioritaskan adalah member JCI dulu yang akan diprioritaskan untuk slot pitching. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, lebih enak lagi mendingan join di JCI. Karena toh kalau teman-teman join di JCI, teman-teman bisa kontak personal juga para investor-investornya. Karena teman-teman pasti punya kontaknya nanti. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharing ya dalam sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau teman-teman nanti ada yang mau tanyakan, silakan diskusi. I'm very welcome. Dan by the way, VP Kartini juga udah ngasih saya beberapa list pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan sebelumnya lewat WhatsApp ya. Izin saya buka dulu. Oke, jadi ada 4-5 pertanyaan. Oke. Nah, kira-kira cara gabung di JCI gimana? Oke, silakan nanti VP Kartini silakan ya. Silakan hubungi VP Kartini. Oke, dari Puri juga tertarik buat gabung JCI, silakan nanti dengan VP Kartini akan dibantu gimana caranya kalau mau bergabung. Oke, jadi sekarang saya mau
ini dulu ya, saya mau jawab pertanyaan dulu ya, ada 5 yang udah masuk di WhatsApp. Yang pertama, bagaimana cara pemegang atau pemilik, udah ada tuh. Bagaimana cara pemegang atau pemilik saham dalam sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan? Gimana caranya? Kalau dalam bentuk PT, pemegang saham itu bisa mendapatkan modalnya kembali itu dalam bentuk dividen. Satu, dalam bentuk dividen. Kayak tadi saya punya Eskotel kan, saya punya Eskotel, mereka beroperasi tiap bulan, mereka bagi dividen tuh, mereka bagi profit tuh tiap bulan. Saya sebagai pemegang saham, saya juga dapat bagian dari sana. Nah, lalu kemudian gimana lagi caranya? Ada cara lain nggak? Ada. Kalau nanti ternyata Eskotel itu dijual, misalnya saya invest 4 miliar, investment total 4 miliar. Ada yang beli misalnya 6 miliar. Berarti investment saya yang tadinya saya invest misalnya 400 juta, valuasi udah naik jadi 600 juta. Nah, di sana saya dapat cuan 200 juta. Kayak gitu. Ya, jadi bisa dalam bentuk capital gain atau dalam bentuk dividen. Kalau misalnya saya memiliki saham di perusahaan TBK, misalnya saya beli saham BCA, misalnya pas saya beli harganya 10.000, lalu kemudian harganya naik ke 20.000, saya jual, ya sama aja kan, saya dapat capital gain juga di sana. Oke, nomor 2, dalam kurun waktu berapa lamakah efektifnya perusahaan SaaS? SaaS itu artinya ini ya, software as a service, yang build from scratch, bisa masuk ke kategori Blue Ocean untuk monetizing, punya EBITDA positif. Tergantung modal bisnisnya. Ada bisnis yang demi mendapatkan traction di awal, semua cash mereka, semua uang mereka itu mereka invest balik untuk ke dalam ke dalam pengembangan produk atau untuk mendatangkan traction lebih banyak lagi untuk iklan. Ini kalau bahasa startupnya bakar duit. Padahal sebenarnya bukan bakar duit, tapi uang yang mereka dapetin mereka putar lagi di bisnis, tidak ada yang mereka ambil untuk dividen bagi para pemegang saham, ada yang kayak gitu. Nah, berapa lama bisa punya EBITDA positif? Jadi EBITDA itu maksudnya adalah earning before interest, tax, depreciation, dan amortization. Maksudnya operating profit ya. Jadi udah profit nih secara operasional, tapi belum termasuk pajak, belum termasuk bayar bunga, belum termasuk depresiasi kalau ada asetnya. Jadi itu maksudnya EBITDA. Bagi teman-teman yang nggak ngerti. Oke? Berapa lama? Tergantung model bisnisnya. Saya pernah punya SaaS. Bukan pernah punya, sampai sekarang pun punya. Saya punya SaaS, perusahaan SaaS. Dan pada waktu itu Blue Ocean. Sekarang udah nggak blue amat. Sekarang udah ada beberapa kompetitor. Nah, yang menarik adalah perusahaan saya, ini bayangin saya buat startup, itu saya waktu itu masih tinggal di Bali. Saya bikin startup bersama beberapa teman saya. Jadi ini startup dari Bali ya, Denpasar. Denpasar itu kota kecil lah dibandingin dengan Medan, dibandingkan dengan Jakarta, apalagi dibandingkan dengan New York, apalagi kita itu startup ya, itu punya aset. Jadi bukan omset, bukan profit, bukan EBITDA. Udah masuk dalam aset cash. Berarti udah bersih nih 7 miliar tahun pertama. Tahun kedua 14 miliar. Aset cash. Kok bisa? Ya bisa karena jualannya jago. Jadi tergantung model bisnisnya. Oke, nomor 3, untuk kategori funding pre-seed. Jadi pre-seed itu maksudnya untuk yang masih rintisan ya. Jadi belum besar lah. Pre-seed round masih awal-awal lah, biasanya masih di angka puluhan juta, mungkin sampai 100 juta ya. Apakah benar kalau pelepasan share efektifnya di angka 5-10%? Dan bagaimana cara menilai angka yang pasti share yang bisa diberikan kepada VC venture capital? Ini case by case-nya beda, tergantung ya. Gini, kalau misalnya saya kasih 5-10%, apakah artinya itu lebih baik daripada kalau saya kasih 50%? Belum tentu. Tergantung modelnya gimana. Waktu saya dengan investor pertama saya lepas 50%. Jadi kita 50-50. Tapi kemudian
50% yang saya miliki di perusahaan bersama investor saya itu jutaan kali lebih besar daripada 100% ketika saya miliki sendiri. Jadi mendingan mana? Ya mendingan 50-50. Karena kalau 50-50 artinya investor kita itu effortnya juga segede kita. Kalau kita cuma dikasih saham misalnya 5-10%, tapi disuruh disuruh ngasih effortnya seperti partner yang setara, ya itu namanya nggak tahu malu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngasih saham 5%, 10%, ya bersiaplah yang dikasih oleh si investor juga 5-10%. Dan ujung-ujungnya semua itu adalah sesuai perjanjian dan bagaimana kita negosiasi. Bagaimana kita negosiasi. Saya pernah dikasih dapat investor, saya cuma dikasih 30%. Investor saya mau pegang 70%. Oke, saya nggak masalah. Karena saya tahu dengan bisnis ini, dengan 30% saya udah kaya kok. Seperti itu, jadi nggak ada masalah. Jadi it's okay, nggak ada masalah. Jadi mau berapapun buat saya oke, selama yang penting bisnisnya bisa sama-sama besar, sama-sama win, sama-sama happy. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 3, kesimpulannya, apakah benar? Ya benar-benar aja. If you feel right dengan 5-10% dan your investor feels right dengan 5-10%, it's okay, nggak ada masalah. Mau pre-seed kayak, mau seri A, seri B, seri C, bahkan ada kok yang IPO aja cuma lepas 5% tuh ada kok. It's okay, nggak masalah. Berapapun oke. Nomor 4, mohon gambaran kerjasama atau bagi hasil antara pengusaha dengan investor apabila yang disepakati adalah saham kepemilikan atau uang kembali dengan keuntungan. Oke, biasanya gini, kalau saham kepemilikan ya artinya dia jadi part of the company, jadi owner, dan artinya selama dia megang saham dia berhak atas dividen dan berhak atas capital gain kalau kemudian perusahaannya dijual. As simple as that. Lalu kewajibannya bagaimana? Ya tergantung mintanya apa di awal, mintanya uang saja kah? Atau misalnya minta juga, Pak selain minta uang saya juga minta tolong dong dibantu bukain market, kasih koneksi ke pemerintah Banten misalnya, ya dia harus bisa deliver. Kalau ternyata dia nggak deliver ya udah, kalau di perjanjian ada itu bisa dikembalikan ya dikembalikan. Gitu aja, simple kok, gampang kok. Jadi harus clear, kita sebagai entrepreneur harus clear, kita maunya apa, butuhnya apa. Saya sebagai investor sering nanya loh, selalu nanya ke orang yang pitching, kamu butuhnya apa? Yang kamu cari apa? Selain duitnya gitu ya, oh saya perlu partner yang bisa bantu saya marketing. Oke, pas, my expertise is marketing misalnya, kita bisa ngobrol habis ini. Saya perlu partner yang bisa ngebantu logistik. Oh, mohon maaf, I have no idea tentang logistik, saya nggak ngerti. Jadi mungkin saya bukan good fit dengan kamu. It's okay, nggak masalah. Lalu kalau yang model kedua, misalnya kembali uang dengan keuntungan. Nah, ini biasanya modelnya pinjaman ya. Bisa pinjaman atau enggak bisa dengan model sharing profit kayak gitu. Ya nggak ada masalah. Misalnya ini biasanya untuk bisnis yang sifatnya by project. Yang tadi saya cerita juga di awal, ada yang bisnisnya handcraft kerajinan Bali, itu dia punya order 100 juta, lalu kemudian dia perlu modal nih dia perlu pemodal untuk sebagai modal kerja di awal. Nah, itu biasanya kembali dengan keuntungan karena by project dia sistemnya. Misalnya untuk modal ngerjain project ini dia perlu anggaplah 30%. 30 juta gitu ya untuk belanja modal, untuk bayar tukangnya segala macamnya. Ya udah dia tinggal cari pinjaman 30 juta. Dan nanti kembalinya gimana ya? Kembali plus keuntungan dong. Misalnya minjemnya 3 bulan, misalnya bunganya 1% sebulan, berarti kembalinya 30 juta plus 3% misalnya. Atau kalau misalnya mau yang tanpa riba nih, ya udah misalnya 100 juta proyeknya 100 juta, untungnya 70 juta, ya berarti si pemodal di awal dikasih persenan, misalnya 50-50. Berarti dia 30 jutanya balik, plus 35 juta dari untung, dia juga dapat. Bisa kayak gitu. Atau kalau misalnya pengusahanya kreatif banget, punya teman yang baik, udah pindah temennya aja, balikin modal, plus traktir martabak kayak apa kayak, itu juga bisa. Jadi tergantung ya, case by case-nya tergantung. Nomor 5, perjanjian di awal seperti apa yang sebaiknya antara pengusaha dengan investor apabila dalam perjanjian kerjasama terjadi kerugian. Oke, tergantung modelannya. Kalau misalnya si investornya itu dengan tipe kerjasama nomor 4.2 yang kembali dengan keuntungan, itu biasanya
dia perlu jaminan. Misalnya jaminannya motor gitu ya. Kalau misalnya ternyata usahanya rugi, uangnya nggak balik, ya udah motornya diambil. Bisa kayak gitu contohnya. Atau misalnya kalau misalnya investornya itu investor equity, jadi saya invest 400 juta, saya dapat saham. Ya udah, worst case saya adalah 400 juta saya hilang. Ketika misalnya contoh Escotel tadi deh misalnya. Ternyata saya invest 400 juta, hotelnya sepi, Red Doors-nya ternyata one prestasi, mereka nggak menepati janji, dan kemudian bisnisnya nggak jalan, akhirnya kosong, zong, nggak ada omset, ya udah. Resiko saya adalah 400 juta yang saya tempatkan. Kayak gitu. Jadi kalau ada investor saham gitu ya, dia beli saham, beli equity, lalu kemudian ini bisnisnya nggak jalan, dan kemudian dia nuntut marah-marah sana sini, ya itu ya menurut saya investornya aneh sih. Lalu kan udah dapat saham, udah tahu dong resikonya kan sebesar saham. Itu kan PT kan, resikonya adalah sebesar saham yang ditempatkan kayak gitu. Perjanjiannya seperti apa? Ya seperti itu, harus jelas. Nah, biasanya yang akan lebih rewel soal perjanjian itu adalah investor biasanya. Kenapa? Karena investor yang naruh modal, investor yang naruh duit, investor yang ada resiko modalnya nggak kembali. Nah, biasanya mereka perlu untuk pengaman-pengamannya di sana. Selama entrepreneur-nya oke dengan terms itu, ya nggak ada masalah. Kalau saya di Escotel itu ada yang namanya buyback guarantee, tadi 5 tahun modal saya harus kembalikan kalau saya mau minta uang saya kembali. Nah, itu ada perjanjiannya. So, itu bisa dipakai. Pertanyaan nomor 4 dari saya, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Reni Oki dari Soreang Bandung ya. Wih, mantap, luar biasa. Silakan nanti bergabung dengan JCE Bandung. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab. Mungkin saya kembalikan ke MC, kalau misalnya ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi lebih jauh lagi. Oke, terima kasih kepada NVIDIA yang sudah memberikan materi yang begitu spektakuler. Kepada member, kepada semua peserta dan member JCI yang sudah hadir di sini, disilahkan kalau seandainya ingin bertanya langsung pada MVP Gede, langsung saja open mic. Ya, kita open mic, kita stand up comedy. Kita open mic, kita stand up comedy dulu. Silahkan jika ada. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti juga kita kan tanggal 29 ya, kita ada pitching night. Saya juga salah satu panel investor di sana. Jadi nanti teman-teman silakan kalau ada yang udah punya bisnis atau punya ide bisnis, dan saya juga akan ajak salah satu partner bisnis saya yang dia punya akses ke permodalan up to 500 juta per orang. Jadi kalau misalnya gini, kamu punya bisnis isinya 5 founder, ya udah masing-masing bisa dapat pendanaan 500 juta, ya 2,5 miliar bisa dapat pendanaan. Nah, saya akan undang beliau juga. Jadi mudah-mudahan bisa dapat teman-teman yang nanti hadir bisa dapat benefit. Kalau teman-teman yang bergabung dengan JCI yang nggak perlu nunggu tanggal 29, malam ini bergabung dengan JCI, ya besok mau WhatsApp orangnya juga bisa, mau WhatsApp saya juga bisa. Seperti itu. Jadi kita bisa ngobrol anytime. Dan eksklusif buat member JCI, saya sangat open buat teman-teman. By the way, ini saya mau menyapa nih, ada presiden saya dari JCI Bandung Bali, Bro Edwin. Presiden Edwin, terima kasih udah hadir. Thank you support-nya. Oke, silakan kalau ada yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Gimana cara gabung JCI? Silakan, ayo. Mungkin ini Bro Penadi yang lebih cocok menjawab nih. Atau VP Kartini, silakan. Kalau mau gabung di JCI Medan, gimana caranya ini? Gimana cara? Kalau saya yang jawab, nanti gabungnya ke JCI Bandung Bali soalnya. Oh, iya. NVP. Tapi NVP yang sudah dinasal, NVP lebih memahami itu sebenarnya. Gimana, Bro? NVP yang sudah di nasional. Iya, saya kan udah di nasional, saya nggak bisa ngerekrut JCI Indonesia. Ah, itu ya, silakan dari Fitsyal Febriadin nih kayaknya raise hand, mau nanya, silakan di unmute dulu.
Ya, baik, terima kasih udah memberikan kesempatan kepada saya. izin bertanya, Mas ya. Saya dari Solo, mau bertanya terkait yang investor itu. Ketika kita berkolaborasi dengan investor, antara founder dan investor itu, bagaimana caranya agar si investor juga membimbing dan mengarahkan ke kita. Mungkin misalnya dari elevator pitch gitu, kita memberikan kesempatan ke si investor itu dengan meyakinkan bahwa kita tuh berhak buat mengembangkan bisnis gitu. Akhirnya si investor mendanai ke kita gitu dengan percaya diri. Tapi pas di tengah-tengah beberapa bulan atau beberapa semester gitu, si founder mengalami kendala gitu, akhirnya dia mengalami down gitu. Nah itu cara solusinya itu gimana? Jadi cuman awal-awalnya aja dia, misalnya si foundernya itu merasa percaya diri kayak gitu, tapi akhir solusinya biar tetap si founder tetap baik gitu, kayak gitu kinerja dan kayak kedepannya gitu seperti itu. Terima kasih. Oh, thank you. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Jadi ini saya cerita pengalaman saya aja ya. Jadi waktu saya dapat investor dan investor saya yang tadi orang yang gendut pakai kacamata ya, tadi ada di poster itu ya, dia invest ke saya 10 miliar. Pernah nggak at one point saya mengalami stuck? Jawabannya pernah. Bukan pernah ya, maksudnya dana kayak gitu. Bro, gue lagi stuck nih, posisi lagi di mana, boleh nggak makan siang bareng, makan malam bareng, terserah deh. Lu kalau di kamar gue pijitin juga nggak apa-apa, terserah deh, pokoknya pengen ngobrol gitu ya. Dia bilang, oke, silakan Pak Gede, ketemu aja di mana sambil makan. Kita makan sama beliau, ngobrol, bilang aja, bro, gue stuck nih, gue ngapain gitu kan. Dan pastikan kalau saya makan sama investor saya yang bayarin. Etika. Saya yang bayarin. Jadi saya mentraktir partner saya mentraktir investor saya mentraktir mentor saya. Buat saya it's an honor gitu loh, sebuah kehormatan. Dan di sana saya dapat pencerahan lagi. Partner saya biasanya bilang gini, saya ingat banget kalau sama beliau selalu bilang sama saya gini, udah Pak Gede, kita bermimpi harus besar, harus selalu positif, harus selalu berpikir itu jauh ke depan. Pertanyaan saya jawabannya selalu itu. Pertanyaannya apa? Jawabannya selalu itu. Tapi di sana saya selalu dapat, semangat lagi. Itu yang terjadi. Jadi seorang investor yang baik, angel investor yang baik, dia akan bisa bantu kita kayak gitu. Like a mentor. Contoh deh, Jose Mourinho deh. Nggak bisa main bola, tapi he's a good mentor gitu loh. Orang-orang tuh mau sampai orang mau kill for him gitu loh, mau membunuh demi dia gitu loh. Nah, itu adalah seorang buat saya, mentor-mentor saya itu seperti itu. Beruntungnya saya punya mentor seperti itu. Dan kalau saya untuk investi saya, orang-orang yang saya investkan, saya juga kasih treatment yang sama. Jangankan investi saya, ini member JCI, contact me, saya selalu kasih waktu kok. Mau ngobrol apa juga silakan, ayo. Tentang bisnis, misalnya tentang pekerjaannya, tentang ide bisnis atau apapun, saya selalu bantu. Nah, yang menarik adalah gini, kalau saya investasi dalam sebuah bisnis, saya biasanya gini, my expertise is marketing. Expertise saya itu di penjualan, marketing, digital marketing. Saya selalu bilang gini, kalau kamu punya produk bagus, proven, yang benar-benar works gitu ya, produknya bagus, saya yang marketingin. Kamu nggak usah pikirin marketing lagi. Saya biasanya kayak gitu. Oh, tapi saya bingung gimana jualannya. Oke, kamu nggak usah pikirin jualan, saya yang jualan buat kamu. Kita partner kan, saya udah kayak gitu. Nah, makanya kalau saya dengan investi saya kayak gitu biasanya sih. Untuk memastikan kita sama-sama jalan. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab atau nggak menjawab. Atau menjawab. Oke, thank you. Baik, terima kasih. Thank you, bro. Ini ada pertanyaan dari Puri ya. Oke, pertanyaan 2 dan 3 dari saya, Mas. Thank you. Oke, thank you for the questions. Ya, keren banget. Puri, adakah contoh pitch deck F&B yang pernah goal gimana? Saya nggak pegang pitch deck-nya. Saya nggak pegang. Coba nanti saya coba cari-cari, nanti saya share. Nanti untuk member JCI silakan di-share juga ya, VP buat member JCI yang minta boleh dikasih. Fahmi Ilham, silakan raise hand mau bertanya. Selamat malam Mas Gede. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya.
Saya ingin bertanya, Mas, bagaimana kalau misalkan seandainya kita ada investor yang tertarik dengan ide bisnis kita, tapi di tengah jalan bisnis kita malah istilahnya nggak jalan atau bisa dikatakan bangkrut mungkin ya. Apakah itu ada penaltinya bagi investor yang sudah menginvest uangnya ke kita gitu? Oke, very good question, dan jujur saya juga sedang mengalami itu. Dalam arti saya ada invest, ternyata bisnisnya nggak jalan. Cuman gini, kalau saya pribadi ya, kalau misalnya saya invest di bisnis, lalu kemudian bisnisnya sudah dijalankan dan nggak berjalan, buat saya nggak ada masalah. Misalnya contoh mau buka rumah makan, saya invest misalnya 50 juta contoh ya, lalu kemudian kita bikin rumah makannya, menunya ada, semuanya kita coba promosi, orang nggak ada yang datang. Ya udah, itu resiko market, shit happens gitu. Apalagi misalnya tiba-tiba pemerintah bilang lockdown lagi 30 tahun ke depan, ya udah gimana lagi gitu kan, ya shit happens gitu loh. Investor juga ya udahlah mau gimana, kita udah berusaha semaksimal mungkin kok. Kalau udah yang kayak gitu ya buat saya pribadi, saya ya udah itu pelajaran buat saya, pelajaran buat si entrepreneurnya. Mungkin di kemudian hari ada bisnis bareng lagi yang kita bisa kerjasama, oke ayo kita ngobrol lagi. Buat saya it's okay, nggak ada masalah. Tapi yang masalah adalah saya udah taruh uang 50 juta, restorannya nggak pernah ada, nggak pernah dijalanin, entrepreneurnya malah bisnis yang lain. Nah, itu kan kampret itu namanya. Itu namanya setan demit itu. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada juga. Ya, apa namanya? Ya itu pengalaman lah. Jadi yang kayak gitu masalah nggak? Yang kayak gitu ya masalah sebenarnya. Ya apa namanya? Ya buat saya kalau ketemu yang kayak gitu ya blacklist lah. Udah nggak usah bisnis bareng lagi lah. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Thank you ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Gilbert Vincentius. Wah, mantap. Permisi Kak, saya mau bertanya apakah pitching bisa dilakukan ketika perusahaan sedang dalam pivot? Adakah tips negosiasi yang baik supaya investor bisa yakin dengan perusahaan kita? Bro Gilbert bisa ini nggak ya, bisa unmute nggak ya? Mungkin kita ngobrol aja kali ya. Saya pengen tahu soalnya yang dimaksud dengan pivot ini case-nya gimana? Bisnisnya sekarang apa? Mau pivot kemana? Halo Kak, selamat malam. Kalau yang dari kasusku ini jadi kayak perusahaannya food and beverage gitu. Namun mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi. Nah, itu tuh bagaimana agar ya, tim BD-nya atau tim market research-nya itu bisa melakukan pitching yang baik agar bisa meyakinkan investor kalau mereka itu bisa tumbuh pesat dengan dana dari investor gitu. Meskipun dalam keadaannya itu sedang kondisi finansialnya itu mungkin lagi down gitu Kak. Terima kasih. Oke, F&B-nya apa? Habis itu pivotnya mau kemana? Kalau pivotnya mau ke underdeal motor kayak agak jauh ya. Pivotnya mau kemana? Kayak kurang tahu juga Kak. Oh, oke. Oh, maksudnya mungkin dari awalnya jual soto ayam mau pivot ke kue ulang tahun misalnya, mungkin masih sama-sama F&B gitu kan, cuman F&B-nya geser. Ya sebenarnya itu ya sama aja kayak kamu mau pitching untuk bisnis baru kan sebenarnya, karena toh bisnis yang originalnya udah mau mati nih, misalnya udah mau rontok, mau buka bisnis baru gitu kan. Jadi sebenarnya itu adalah ya pitching bisnis baru. Masalah nggak? Ya sebenarnya nggak masalah juga sih, pitching aja. Gimana strateginya ya kamu jelasin. Dulu saya pernah punya bisnis, apa namanya, ini ceritanya kamu lagi pitching ya, bukan saya ya. Dulu saya pernah punya bisnis F&B, omsetnya sampai dengan 100 juta per hari, lalu kemudian gara-gara COVID harus tutup, akhirnya kita buka bisnis baru. Kamu pernah punya portfolio success story, itu menarik banget buat investor, kayak gitu sih, itu nggak ada masalah, ya, pitching aja. Jadi kan kamu udah punya bisnis dan cerita aja success story-mu gimana dan apa yang kamu pelajari dari bisnis yang turun, yang sedang turun mungkin karena COVID, karena apapun, itu bisa kamu jelaskan. It's a good point kok. Jadi saya pernah fail nggak ya? Pernah. Saya cerita nggak saya pernah fail ya? Saya cerita aja nggak masalah. Jangan ditutup-tutupin, nggak usah. Karena itu bisa jadi good point. Oke. Lalu kemudian tips negosiasi yang baik supaya investor bisa. Kalau saya biasanya kalau mau ngomong sama investor, saya ajak makan. Biasanya kalau habis makan tuh pikirannya enak, tenang, nyaman, lebih banyak yes-nya. Nah, itu kalau saya tuh, itu apa namanya, saya belajar dari presiden kita tuh, Pak Jokowi itu. Harus diajak makan kalau saya. Lalu kemudian sebenarnya
Kalau negosiasi sih, kalau saya nggak pernah tuh negosiasi yang keras-keras dengan investor ya. Meskipun investor saya pengusaha udah gede, cuman nggak pernah tuh negosiasi. Ya santai aja, dia tawarin, bro gede mau nggak kalau segini? Mau, saya nggak bilang naikin dikit deh, turun dikit deh gitu aja. Nggak ini kok. Nggak pernah kok negosiasi yang kayak saya mau sekian, oh enggak, saya mau segini, enggak, wah, rumah kamu saya, enggak ada kayak gitu kok. Santai aja. Bisnis yang real life tuh santai kok. Sambil ketawa-ketawa, habis negosiasi, habis deal, ya kita nonton XX1 bareng juga nggak apa-apa, seru aja kok, seru aja. Bisnis itu seru kok. Fun-fun aja, nggak ada yang tegang-tegang, nggak ada. Saya diinfo nih sama VP Kartini 2 menit lagi. Saya pikir tadinya kita selesai jam 9 besok pagi, ternyata jam 9 malam harus selesai. Oke, mungkin karena waktu udah habis nih, mohon maaf nggak bisa ada pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke Brother Penadi Kurniawan. Terima kasih banyak atas atensinya. Sampai ketemu lagi tanggal 29 April di Pitching Night. Mudah-mudahan teman-teman bisa pitching dan mudah-mudahan, amin, teman-teman juga bisa mendapatkan investor, partner, mentor di tanggal 29 April nanti. Terima kasih banyak. Selamat malam. Saya kembalikan ke Brother Penadi dari West Sumatera. Oke, terima kasih luar biasa sekali untuk materinya NPV gede. Dan sudah diambil saja Q&A-nya sampai tinggal 2 menit, luar biasa sekali ilmu beliau. Dan sangat apresiasi kepada langsung berbicara kepada investornya langsung. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana masuk GCI. Agaknya sangat sinkron dengan acara kita selanjutnya ini. Acara selanjutnya kita akan dibahas oleh Kartini Liu sebagai GCI Medan Vice President of Individual Development 2022 yang akan menjelaskan mengenai what is GCI. Udah langsung dibuka kan? Kita serahkan langsung kepada Kak Kartini Liu. Disilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada NTP Gede yang sudah berkenan sharing tentang ilmu mahalnya soal business pitching. Nah, bagi yang penasaran soal GCI, nah sedikit saja tentang GCI-nya. Jadi GCI itu adalah organisasi yang super tua karena sudah berdiri sejak 1925 dari Amerika, headquarter-nya, dan sudah hadir di 120 negara lebih. Dan kelebihannya adalah kita berafiliasi dengan PBB atau United Nations. Jadi base project kita semua itu align dengan United Nations. Kalau teman-teman pernah mendengar SDG, Sustainable Development Goals, nah setiap proyek yang kita adakan itu pasti berdasarkan minimal salah satu nilai dari SDGs itu. Oke. Lalu berikutnya proyek-proyek kita ini juga terdiri dari 4 kategori. Nah, kalau yang hari ini tuh masuknya ke pilar pengembangan diri, yaitu individual development. Tapi ada juga nih yang masuk ke pilar lain seperti business strategy, community, yang bersifat charity dan social, dan juga pastinya international networking. Nah, karena ini adalah acara GCI Medan, jadi kita bakal sharing sedikit soal fokus GCI Medan pada tahun ini. Nah, selain dari acara-acara sharing session seperti yang hari ini, kita juga punya main focus yaitu Medan Zero Stunting. Nah, stunting ini kalau ada yang pernah tahu dan bisa di Google stunting itu apa, jadi singkatnya adalah para penderita stunting ini punya kekurangan gizi. Nah, dampak dari kekurangan gizi itu adalah lumayan besar karena nggak bisa sembuh kalau seorang anak itu mengidap penyakit stunting karena berpengaruh kepada perkembangan otak dan juga intelijensia. Dan di Indonesia itu termasuk yang masuk ke kategori yang kritis, dan itu ada risetnya. Dan ya, so far kalau tahun ini kami sudah bergerak sudah membina 6 orang penderita stunting di Kabupaten Labuan Batu Selatan di Sumatera Utara. Dan setiap progresnya akan kita selalu share di Instagramnya JCI Medan.
Dan bukan hanya Band Zero Stunting, kita juga ada beberapa acara in the future. Jadi ada yang sharing session soal bikin konten TikTok, ada yang juga mengenal JCI tetapi dari sudut pandang member yang pernah menduduki posisi national president, yang kali ini berasal dari JCI Irlandia, NT-nya. Lalu ada juga sharing session mengenai berapa pentingnya proteksi data pribadi perusahaan maupun lembaga-lembaga atau organisasi. Lalu ada juga JCI memiliki official training yang garis yang ya benang merahnya semuanya adalah untuk improve leadership skill kita maupun komunikasi. Dan yang kali ini adalah engage and power growth, dan yang berikutnya adalah kiat-kiat menjadi digital marketer langsung dari ahlinya juga. Dan last but not least, JCI Medan juga menginisiasi Project Friendship Night. Jadi project ini purely untuk have fun bareng antara member JCI dari Indonesia, Filipina, dan juga Brazil. Jadi ini juga eksklusif banget untuk member JCI Indonesia. Jadi ini bukan hanya untuk member JCI Medan ya. Jadi untuk semua member dari JCI Indonesia boleh banget join acara yang kali ini karena kita seru-seruan bareng. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan teman dari negara lain, tapi dikemas dengan nanti ada main game, juga ada sharing session mengenai masing-masing seperti itu. Dan juga bisa dikontak chapter JCI ini yang kebetulan menjadi co-host acara kali ini. Jadi kalau ada yang dari Padang boleh dikontak JCI West Sumateranya, yang dari Bali bisa kontak JCI Bandung Bali, dan juga yang di Solo bisa kontak JCI Solo. Oke, dan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah hadir di acara ini. Oke, apakah sudah itu, Vivi? Kayaknya VP Kartini tadi koneksinya disconnect. Connect ya. Jadi silakan kalau mau bergabung di JCI di chapter saya ke Badung Bali. Kalau mau bergabung di JCI Medan silakan ke @JCI Medan. Kalau mau bergabung di di JCI yang akan dibantu, silakan. Sebenarnya terserah sih, kayak kita chapter JCI Badung Bali, tapi saya sendiri tinggalnya di Jakarta. Jadi sebenarnya di mana aja nggak masalah. Tapi sebaliknya juga gini, kita bergabung dengan chapter manapun, kita bisa ikutan dengan acara di chapter manapun juga. Misalnya teman-teman gabung, misalnya teman-teman tinggalnya di, nggak tahu, saya tinggal di Pontianak gitu ya, gabung dengan JCI West Sumatera. Lalu kemudian JCI Badung Bali ada kegiatan mau ikutan, silakan, nggak masalah. Bahkan kalau kita ke luar negeri nih, misalnya ke Dubai gitu, di Dubai itu ada JCI, mereka bikin acara, kita ikutan nimbrung nggak masalah juga. Bisa, itu it's okay, nggak ada masalah, karena JCI ini internasional. Bahkan member kita itu pernah datang dari Togo. Togo tahu ya, negara di Afrika, ya dia mungkin temannya Emmanuel Adebayor, saya nggak tahu. Jadi, tapi dari Togo juga pernah ada. Jadi, it's an international community, teman-teman boleh ikutan. Tinggal dimanapun, gabung dimanapun, ikutan acara manapun, it's okay, nggak masalah. Kayak gitu. Cuman ya saya nggak ada di grup WhatsApp member JCI Medan, nggak ada. Saya adanya di grup WhatsApp member JCI Badung Bali, kayak gitu aja. Tapi kalau teman-teman gabung di JCI Medan, minta nomor saya bisa, nggak masalah. Itu oke. Gitu. Mungkin oke. Kartini udah balik, udah connect lagi. Nah, silakan. Ya, itu saja sih dari saya.
Oke, kalau sudah selesai untuk pembahasan what is GCI-nya, langsung saja kita ke acara selanjutnya untuk peserta untuk trainer appreciations dari sebagai bentuk apresiasi dari kami untuk narasumber karena telah sharing, membagikan ilmu, sekaligus langsung pitching ya, langsung pitching. Mohon diterima kepada NPP Gede Barawisara sebagai bentuk proudly present dari kami. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih NPP Gede. Selanjutnya untuk sebelum semuanya keluar sebagai presentasi, kita lakukan namanya take a picture together. Untuk teman-teman peserta, yang paling penting itu adalah wajah cantik dan ganteng-gantengnya sekalian. Mohon untuk diaktifkan dulu video sebagai siapa? Kayak sesi pertama. Hitung mundur 1, 2, 3. Oke, sesi kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya sesi ketiga. 1, 2, 3. Ini pada nggak aktif kameranya. Ini yang terakhir, sesi keempat. 1, 2, 3. Paling nyentrik MVP. Oke, terima kasih untuk semuanya telah bersedia untuk ikut dalam kegiatan kita yaitu Business Pitching 101 yang telah dibawakan narasumber oleh NPP Gede. Akhir kata dari saya, jika ada kesalahan kata, saya mewakili segenap panitia meminta maaf dan sebesar-besarnya, terutama dengan permasalahan teknis dan sebagainya. Dan terima kasih, sampai jumpa untuk semua JCs dan calon-calon JCs selanjutnya. Oke, assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.